akan menerima sharing firman Tuhan oleh hambanya Pastor Nancy Meruntu dari Manado. Silakan Pastor Nancy. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat pagi Pagi. Pak Weni, hamba Tuhan yang luar biasa melayani. Wah Pak, luar biasa ya Pastor Eri dan Bapak Weni setiap pagi beribadah, membuka Zoom, membuka hadirat Tuhan dan sangat memberkati banyak orang, banyak membawa jiwa bagi Tuhan. Ya, karena kita hidup ini memang tujuannya yaitu bersekutu dengan Tuhan. Dan Pak Weni, Pastor Eri sudah melakukan bagian Bapak Ibu sekalian, wah luar biasa. Dan saya seringkali berpikir, wah Tuhan memang mengutus orang-orang yang begini ya Tuhan, memang militan dalam Tuhan. Kami aja kadang jujur ya karena aktivitas begitu kurang memberi waktu seperti pelayanan yang dilakukan Pak Weni dan Pastor Eri, dan saya sungguh bersyukur dari tadi saya berpikir Tuhan luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, buat Bapak Ibu yang belum mengenal saya, salam kenal semuanya. Tapi rata-rata di sini saya lihat pendoa-pendoa hamba-hamba Tuhan yang setia, yang seringkali ketika udah beberapa kali saya di sini dan saya selalu melihat Bapak Ibu sekalian, dan saya bersyukur bisa bertemu lagi. Saya diundang oleh Pak Weni untuk membawakan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah dengan tema harus sempurna. Ya, ini adalah perenungan saya secara pribadi pada saat saya berdoa, terus saya ketika baca Alkitab, Tuhan berkata, karena itu haruslah engkau sempurna. Nah, saya berpikir sepertinya saya harus belajar tentang ini, dan kemudian nanti saya akan sharing dalam firman Tuhan yang akan saya bawakan. Dan tibalah saatnya ketika saya diundang dan saya membawa tema ini. Biasanya satu tema ini saya bawa di dalam seminggu atau seminggu 2 minggu, dan ini adalah pertama kali saya bawakan tema ini, yaitu harus sempurna. Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam saya hanya highlight satu ayat saja karena saya percaya Bapak Ibu rajin membaca Alkitab. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini bukan baru bagi kita. Ya, dan di Matius 5 ini apalagi. Karena firman Tuhan ini selalu kita ulang-ulang, kita perkatakan, bahkan kita ajarkan kepada anak-anak, dan memang itu kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, saya highlight dalam Matius 5 ayat 48, Bapak Ibu. Matius 5 ayat 48 kita baca bersama. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Ya, sekali lagi, karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Wah, luar biasa. Tuhan berkata bahwa hendaklah kita sempurna. Terus ketika saya renungkan, kalau Tuhan berkata hendaklah kita sempurna, berarti ini bukan cuman saran atau bukan cuman nasihat biasa, atau bukan cuman kita harus pilih kita jadi sempurna atau tidak sempurna. Ya, dan saya berpikir, wah, tidak bisa begitu. Ini memang perintah. Ya, dan kita semua menyadarinya bahwa ini memang perintah, tentu saja perintah ini. Perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita harus sempurna. Nah, kitab Matius seperti yang kita tahu Bapak Ibu ditulis oleh seorang rasul, Rasul Matius, yaitu murid Tuhan Yesus yang memberi kesaksian langsung apa yang dia lihat. Yang dia lihat, apa yang dia dengar, ya. Hubungan Tuhan Yesus dengan Matius tentu saja luar biasa dekat, karena dia adalah rasul inti dari murid Tuhan Yesus, ya, murid inti begitu dari Tuhan Yesus, itu termasuk dalam ke-12 rasul ini. Dan berarti apa yang dia katakan memang layak kita percayai, kesaksian-kesaksian ini, dan dikuatkan oleh Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam Matius pasal 5 ini adalah bagian khotbah di bukit, ya kan? Kita sudah baca sendiri di khotbah di bukit bahwa Tuhan Yesus banyak mengajar, memang full mengajar mengenai prinsip-prinsip moral, ya, etika yang dalam, ya, yang tidak pernah diajari oleh orang-orang lain sedalam ini. Mungkin mereka hanya satu dua mungkin sama atau diserupakan atau ya mengenai moral-moral, tapi yang diajarkan Tuhan ini adalah betul-betul mendalam sekali. Nah, untuk memahami ayat ini dengan benar, apa yang
arti konteksnya ini ya sesuai dengan konteksnya harus sempurna. Berarti kita harusnya memang harus baca dari seluruh pasal ini karena memang kita tidak boleh menafsirkan ayat Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan dengan terpisah ya kan. Jadi kita harus tahu konteksnya baru kita dapat simpulkan apa sih artinya sempurna ini ya. Nah, namun dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya hanya meng-highlight saja. Saya bukan memisahkan, tapi karena ayat ini akan berfokus pada firman Tuhan yang saya bagikan pada lope-lopenya pasti masuk surga, dijamin. Ya. Ayo, yang mau masuk surga kasih lope-lopenya buat Tuhan. Karena kalau nggak cinta sama Tuhan nggak masuk surga kan, Pak Johan? amin, amin. Iya, iya. Amin, Iya, amin, maksudnya amin. itu. Maksudnya Amin. itu. Ya. Oke. Ya, Oke, kita saatnya saya sharing ya, boleh. Pak Johan pertama, Ya. boleh. Silakan Pak Johan. Oh, pokoknya ibu ini luar biasa. Kalau sudah mau firman Tuhan, mau pergi, saya lari duluan. Ya, tapi sangat luar biasa memang, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ya, kita ini ya mati baru kita sempurna ya. Tapi sempurna itu kalau di surga, kalau masuk neraka ya nggak sempurna. Iya, betul. Tapi firman Tuhan luar biasa pagi hari ini, saya diberkati. Terima kasih Ibu, Iya. semangatnya luar biasa. Ya, terus berjuang dalam pelayanan dan selalu memberikan spirit kepada kami hamba-hamba Tuhan melalui pelayanan-pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Len. Ya, semangat teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut untuk sharing pada pagi hari ini. Oke, yang sudah kita prioritas buat yang on cam dulu ya. Oke, Pak Steradit dari Surabaya, boleh? Pak Steradit dari Surabaya, silakan. Nah, puji Tuhan. Selamat pagi. Iya, firman Tuhan yang akan pagi ini begitu sungguh luar biasa memberkati kita semua. Sorry sebelumnya saya agak telat, tapi ya, firman yang dibagikan pagi hari ini begitu sungguh terkesan. Artinya hanya Tuhan Yesuslah yang firman-Nya seperti apa yang disampaikan oleh hambanya, bahwa karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya Bapa memberikan kesempurnaan khususnya buat setiap kita. Tetapi ini berbicara tentang roh, bukan berbicara tentang daging kita. Nah, secara manusia memang secara lahiriah kita melihat bahwa tidak mungkin satupun orang atau manusia yang sempurna. Tetapi di sini bukan berbicara tentang daging, bukan berbicara tentang manusianya, tetapi berbicara tentang rohnya. Roh yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Artinya apa? Berarti saya dan saudara sudah menerima roh yang sempurna di dalam Kristus. Artinya apa? Kesempurnaan itu telah dinyatakan, telah diberikan untuk setiap kita orang percaya. Nah, kalau kita bicara tentang daging, tidak ada satupun yang sempurna. Karena firman Tuhan juga mengatakan, yang kembali kepada Tuhan adalah roh, bukan daging kita. Artinya kesempurnaan ini telah dinyatakan, yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Artinya roh saya dan saudara adalah roh yang sempurna di dalam Kristus, karena yang menyempurnakan adalah Kristus. Demikianlah yang mungkin saya bisa sampaikan, yang bisa saya sharingkan pagi hari ini. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pastor Radit. Oke, sebelum ditanggapi kita lanjut dulu ya. Nah, kita lanjut dulu kepada ibu-ibu ini sekarang. Ibu Pastor Herina Pohan, silakan hambanya. Nah. Oke. Ya, terima kasih Pastor. Terima kasih hambanya Ibu Nancy. Ya, saya sedang
mengamati juga dengan pelajaran yang lain ini. Lalu saya melihat bagaimana kesempurnaan itu ketika kita hidup di dalam Tuhan ya. Dan firman Tuhan yang terus-menerus menyempurnakan. Tetapi dalam cara kita berpikir pun juga diubah ya, cara menanggapi segala sesuatu. Nah, sehingga kesempurnaan itu memang kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya suaranya double. Itu ada suara yang masuk. Dikecilin dulu Pak Ustaz Herlina yang satunya itu. Nah, oke. Oh, tapi sudah katanya. Oke, kita lanjut ke Ibu Yoka. Ayo Bu Yoka, silakan. Buka suaranya. Masih tertutup suaranya Bu Yoka. Ya. Belum terbuka Bu Yoka. Halo. Oke, Bu Yoka siap-siap dulu ya. Nanti kita lanjut. Kita lanjut ke hambanya dulu, ke laki-laki ya. Pastor Samadi. Shalom, hambanya. Pastor Samadi yang lagi di Batam. Shalom. Pak Samadi. Dibuka mic-nya. Ini kok pada terganggu ya. Nah, itu tadi Yoka, silakan. Silakan Bu Yoka. Maaf, susah banget itu tadi. Mau dibuka. Kalau agak susah ditiup Bu, ditiup. Ditiup tapi bukan tiup salatin, ditiup dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tiupnya sudah. Puji Tuhan, terima kasih buat waktunya Pak Wen, terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya pada pagi hari ini. Kita diajar kembali supaya bagaimana kita hidup memiliki kasih dan karakter Kristus ya. Kita kalau untuk sempurna memang nggak mungkin bisa ya. Karena kita masih hidup dalam daging. Benar tadi kesempurnaan itu yang sempurna adalah roh yang Tuhan sudah berikan bagi kita adalah yang sempurna, karena kita sudah diberikan sama Tuhan roh yang sempurna di dalam kepribadian kita, hidup kita pribadi lepas pribadi. Jadi disitulah Roh Kudus yang membawa kita bagaimana kita hidup untuk memiliki kasih seperti Kristus, bagaimana kita memiliki karakter Kristus, dan dalam kedewasaan iman itu hanya melalui kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan bagi kita ya. Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita untuk kita bisa hidup dalam kasih, akan hidup dalam karakter Kristus, dan bisa bertumbuh dalam iman kepada Kristus lebih dewasa lagi ya, mengenal Tuhan lebih dewasa, bahkan memiliki kasih nyata seperti yang Tuhan ajarkan pada kita, bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang penuh drama ya, tapi kasih yang benar-benar nyata. Sekecil apapun kita boleh belajar melalui kasih yang nyata ya. Tidak harus dengan harta kita yang kan tidak semua orang bisa memiliki harta ya untuk bisa berbuat kasih, tapi kita utama adalah melalui sikap hati, perilaku, perkataan kita, kita bisa membagikan kasih itu kepada keluarga, sesama, dan semua orang yang ada di sekeliling kita. Jika kita membawa damai, saya percaya bahwa kasih Tuhan dirasakan boleh bagi semua orangnya yang ada di sekeliling kita. Bahkan karakter-karakter kita juga melalui perkataan, sikap hati, dan perilaku kita
juga harus memiliki karakter Kristus. Memang sulit, tapi ada Roh Kudus. Percaya bahwa Roh Kudus selalu menuntun kita, asal kita terus minta. Kita juga berkomunikasi terus dengan Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Saya mengalami saat itu berbicara sama orang yang benar-benar menyakiti saya ya. Saat itu saya minta sama Roh Kudus. Roh Kudus bantu aku supaya aku tidak emosi, supaya aku tetap tenang, tetap damai, dan perkataanku juga membawa kedamaian. Di situ benar-benar menyatakan, setiap saya bantu aku Roh Kudus. Bantu. Terus sehingga saya dimampukan untuk sabar, saya dimampukan untuk berkata-kata dengan baik, tidak menimbulkan panas hati ya, buat saya maupun orang yang menyakiti saya ya, tetap semuanya membawa kedamaian. Itulah kasih Tuhan sempurna buat kita semuanya. Itu benar-benar kita rasakan bersama. Saya percaya semua merasakan kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Pak Weni. Mungkin hanya ini kesaksian saya, dan memberkati. Amin. Thank you Bu Yoka, luar biasa ya. Oke, kita kasih Pastor Nancy untuk menanggapi dari Pastor Rodi, dari Pak Johan, sama Bu Yoka sebelum kita lanjut ke depan. Salam hamba Tuhan, Pak Raditya, Bu Herlina, Pak Samadi, Bu Yoke. Wah, kayaknya ini udah dikasih komplit ini. Jadi saya mau bicara apa lagi? Ya, itulah tujuan kita ya, saling melengkapi. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat responnya. Ya, apalagi tadi Bu Yoka tadi berkata bahwa roh yang sempurna sudah diberikan buat kita, itu tambah meneguhkan kita. Terus tadi Pak Raditya bilang bahwa ini mengenai rohani nih, bukan mengenai daging. Jadi jangan selalu kita asumsikan daging gitu. Tapi kesempurnaan yang Tuhan mau itu kesempurnaan rohani kita. Ya, suci pikiran, berkatan, perbuatan. Baik, lanjut Pak Weni. Silakan, ada lagi mungkin. Oke, kita lanjut ke yang jauh-jauh nih, ke Amerika dulu ya. Setelah dari Roya, dari apa sebelum Pak Samadi, standby Pak Samadi ya. Sabar. Kita ke Amerika dulu, ke hambanya Pastor Yois. Shalom, selamat sore Pastor Yois. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Terima kasih Luar Bu biasa. buat firman-Nya. Ya. Sama-sama from ini Celebes. North Celebes ya. Kalau yang saya tangkap ini memang bicara tentang spiritual ya. Karena kalau kita manusia mau sempurna itu nggak ada yang bisa sempurna. Tetapi karena Bapamu sempurna jadi harus sempurna. Ini bicara tentang benih ilahi yang sudah Tuhan beri ya dalam hidup kita ya. Kemudian benih ilahi itu memampukan kita untuk jadi dewasa dengan proses-proses yang ada. Dan setelah itu kenapa dewasa untuk mencapai tujuan akhir. Jadi sempurna ini bicara tentang kelengkapan utuh gitu ya. Itu yang saya dapat sih, dan kita mengingatkan saya secara pribadi untuk kita belajar untuk sempurna, nggak excuse sama kelemahan-kelemahan kita. Semangat terus dalam apa yang Tuhan percayakan buat semua. Terima kasih, Bro Weni, Ibu Nancy, semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you, Pastor Joyce. Selamat sore. Oke, kita lanjut. Ya, sebelum ini ada Pastor Samadi yang standby ini. Pastor Samadi, silakan hambanya yang lagi di Batam. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, pagi, ini mau persiapan mau ibadah di pantai nanti ya. Haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang Tuhan bicara tentang kesempurnaan. Kalau secara manusia sangat mustahil kita ini bisa sempurna. Tetapi Tuhan itu menstandarkan kita hidup seperti itu. Kita harus punya standar. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku sempurna. Nah, saudara, sempurna itu berarti
kita ini menjadi karakter Kristus. Artinya memiliki karakter Kristus. Ya. Karakter Kristus yang dalam konteks ini mau mengasihi musuh. Ya. Orang yang mau mengasihi musuh itu orang yang sudah hebat menurut standarnya Kristus itu. Tapi kalau orang belum bisa mengasihi Kristus, itu belum bisa dikatakan mereka itu bagus. Ya. Karena saudara, orang lebih mudah membaiki orang kepada orang yang baik. Tapi standarnya Kristus adalah kalau ada orang yang baik kepada kita, kita balas lebih baik. Tapi kalau ada orang yang jahat kepada kita, kita tetap menjadi baik buat mereka. Ya. Sebab itu saudara, Tuhan berkata di sini, hendaklah kamu sempurna. Tadi dikatakan Bu Joyce utuh, dewasa. Ya benar. Kita memang menuju ke sana. Tapi menuju ke sana itu nggak gampang. Karena di dalam Petrus itu dikata, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam keseluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Ya, menjadi kudus itu berbicara siap untuk beda dengan orang lain. Beda dengan dunia. Ini yang susah. Ya, kita mengalami proses di sini. Ya, kita ini sudah dikuduskan dan kita tetap menuju ke situ, kudus. Nah, kudus dari mana? Ya, kudus dari dosa. Ya. Dari mulut kita, dari pikiran kita. Dari apa yang kita ini miliki, harta kita. Apakah bisa kita menguduskan harta kita untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita bisa menguduskan mulut kita ketika kita bicara? Ya, itu tadi. Ya saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita ini semakin menuju ke sana. Melalui proses kehidupan kita. Maka proses itu mesti terjadi terus-menerus. Kita diberikan mungkin tantangan, kita diberikan mungkin diizinkan cobaan, kita diberikan ya masalah demi masalah, ya problem demi problem, ya yang tidak pernah berhenti. Mungkin kita menderita sakit, menderita apa saja yang mungkin sampai hari ini kok belum selesai, kok sampai hari ini belum ya sembuh. Ini satu proses yang memang untuk menguduskan kita. Bahwa kita tidak bergantung kepada kelakuan orang lain. Tapi kita bergantung kepada karakter Kristus. Ya, artinya bahwa kita tidak bergantung dengan keadaan kita. Kita baru bisa hidup kudus. Baru kita hidup benar. Tetapi kita ini standarnya adalah Kristus, gambaran kita Kristus, teladan kita Kristus. Dia telah menguduskan dari segala hal, ya, sehingga kita ini mesti belajar di situ, ya. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, mari kita belajar lewat firman Tuhan ini. Semakin kita ada kasih, ketaatan, ya, kerendahan hati dan pengampunan. Ini kalau kita ada di situ ya luar biasa. Ya, kita bisa semakin mencapai sasarannya Tuhan. Tapi kalau kita, saudara kasih Tuhan, masih suka emosian, marah-marah, ya, kita masih, saudara, kikir, ya, kita masih pelit, ya, ini susah, saudara, untuk menuju ke sana. Ya, karena ini masih terikat dengan dunia, masih terikat dengan harta, masih terikat dengan orang lain, ya. Wah, susah saudara, ya. Tapi kalau kita terikat dengan firman Tuhan, terikat dengan karakter Kristus, terikat dengan pengorbanan Kristus, saya yakin bahwa kita semakin hari semakin diperbaharui. Ya, akal budi kita, hati kita. Wah, disitulah saudara, puncak kita semakin mengerti yang namanya kerendahan hati. Semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita belajar kekudusan,
melakukan kekudusan. Nah, semakin kita hebat, semakin kita kudus. Wah, ini yang sulit, saudara ya. Lalu banyak orang semakin dipakai Tuhan, semakin duniawi, ya. Gaya hidupnya, karakternya semakin sombong, ya, hidupnya semakin belalakan. Saudara dulu nggak pernah punya uang, setelah punya uang, sekarang mau geser-geser, ya. Istrinya yang di rumah mulai bergeser dan sebagainya. Ini saudara yang terjadi zaman-zaman sekarang. Sehingga saudara untuk mempertahankan kekudusan enggak gampang. Perlu perjuangan, kerendahan hati, dan pengenalan akan Kristus yang lebih sungguh-sungguh. Amin. Bisa saya sampaikan. Haleluya. Tuhan berkati. Amin. Ya, kita kadang-kala Ya. Boleh, jangan nanti Oh, saya lupa lagi kalau sebentar. Ya, ngikutin ini gaya saya hidup respon. itu oke, silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, tadi saya berterima kasih buat Bu Yois, Pak Samadi tadi yang sudah merespon firman Tuhan, dan kita berkata tadi ya tidak ada orang yang sempurna. Ya, memang betul, mungkin karena sempurna yang kita konteks di pikiran kita sempurna beda gitu. Ya, padahal memang harus Tuhan memang katakan, makanya tema yang saya berikan ini harus sempurna. Apapun yang kita mau lakukan, bagaimanapun proses kita harus mencapai sempurna. Goalnya sempurna. Tapi sempurna yang Tuhan maksud. Ya, mau bagaimanapun itu nggak bisa bilang nggak, karena ini perintah dan ini kehendak Tuhan. Ya, tanpa kesempurnaan, ya sama juga dengan tanpa kekudusan kita tak dapat melihat Tuhan. Karena Tuhan nggak akan menerima orang yang bercacat celah di hadapan di dalam kerajaan sorga. Dan Bapak Ibu, intinya tetap memang kita harus sempurna, ya, sempurna dalam kasih, dalam karakter kita. Nah, tadi luar biasa juga Pak Samadi sudah menambahkan, dan tapi saya tertarik Pak, Bapak Ibu dengan komen yang tadi ya. Izinkan saya mau baca komentar dari Pak PKL. Mungkin Pak PKL hamba Tuhan masih ada di sini, ya, dikatakan bahwa makna sempurna ya pada Matius 5 ayat 48 dan dengan Matius 19 ayat 21, walaupun berakar kata teleos Greek, beda konteksnya ya. Sempurna yang juga dimaknai menyelesaikan tugas sampai akhir tanpa keterikatan terhadap hal lain dalam melakukannya. Ya, inilah yang saya katakan tadi, kita membahas sesuai konteksnya. Ya, Bapak Ibu, kalau bilang makna sempurna itu tadi sudah saya jabarkan tadi, dan kita semua tahu bersama bahwa sempurna itu utuh, artinya berarti tidak terpotong-potong, tidak setengah-setengah. Ya, berarti memang sempurna. Ya, ini include juga sih kita menyelesaikan tugas kita sampai akhir. Dengan lain kata begini Bapak Ibu, entah kita ini adalah menjadi hamba Tuhan, mengerjakan, mungkin nanti udah tua, baru ada panggilan Tuhan, tergerak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Lakukanlah dengan setia sampai Tuhan memanggil kita atau sampai Tuhan datang. Tapi ada juga yang diberikan oleh Tuhan, gerakan dari masih muda, ya lakukan itu dari masih muda juga, sampai menjaga kekudusan sampai tua, itu melakukan sampai selesai, seperti yang Pak PKL katakan. Tuhan itu nggak melihat Bapak Ibu. Bapak Ibu udah melayani 50 tahun lalu sama orang yang melayani 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu, bahkan dari hari kemarin, itu dianggap sama bagi Tuhan. Ada firman Tuhannya. Karena firman Tuhan berkata ketika Tuhan memberikan pekerjaan buat bekerja di kebun anggur, ya kan? Ada yang bekerja dari pagi, ada yang bekerja dari siang, bahkan ada udah jam 5 sore. Tinggal 1 jam terus gajian. Tapi itu diberlakukan sama. Yang penting setia. Jadi enggak dilihat senioritas kita. Enggak dilihat senioritas kita. Bukan berarti kita udah melayani udah jauh lebih lama, terus kita yang lain baru terus kita itu. Yang penting menyelesaikan dengan akhir, sampai akhir. Itu artinya utuh, ya, memang secara lengkap sampai Tuhan datang. Tapi yang kita bahas di sini adalah konteks bahwa harus sempurna, karena kita lihat lagi kembali ke ayat pasal 5 bahwa Tuhan sedang berbicara tentang kasih. Berbicara tentang karakter Tuhan yang harus kita ikuti. Karakter yang baik, Allah baik pada orang jahat, baik pada orang yang baik, semua Tuhan baik. Tuhan pun mau seperti itu. Ya, karakter dalam kedewasaan rohani sempurna. Ya, itu yang dimaksudkan dalam teleos yang dikatakan ini. Ya, kalau mau bicara utuh atau lengkap, banyak yang lengkap. Lengkap itu kata lengkap. Seperti saya katakan tadi, buah itu sudah teleos, sudah matang. Anak kecil ini sudah, ada yang orang dewasa lebih teleos dari orang ini. Kata matang gitu. Tapi yang kita bahas ini, yang firman Tuhan, Yesus Kristus bahas, adalah mengenai dalam kasih, dalam karakter, dalam kedewasaan rohani. Ya, jadi kita selalu bicara mengenai konteks dan ya itu semua benar, karena memang katanya itu artinya lengkap utuh.
Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, mungkin ada lagi, silakan. Ya, terima kasih hambanya. Pak Luar Beni, biasa. Pak Beni, Ya, siap. Pak Beni, Pak Titus itu Pak Samari Oh, itu tenang. diikat itu kakinya supaya tidak kemana-mana dulu. Udah di Batam. Wah, dia nanti hari Sabtu baru balik nanti. Langsung Gitu. dari Batam ke Jakarta. Hari Minggu. Tenang Pak. Tenang Pak Jo, tenang Pak Johan, tenang. Pak Titus nanti pamungkas, sabar, tenang Pak Johan, tenang saja. Kita lanjut dulu ke Surabaya ya Pak Titus ya. Ke Surabaya hambanya, Pastor Daulat Purba. Shalom hambanya. Pastor Daulat Purba. Shalom. Shalom bro, lewat dulu. Shalom. Saya mendukung Oh, dulu. lewat. Tuhan Yesus memberkati. Mau berangkat Ya. dulu. Oh, berangkat ya. Ya, hati-hati di Ya. jalan, Pak. Yo, Oke. Tuhan berkati. Yo, shalom. Shalom. Semua. Oke, Yo. kita. Oke. Lanjut. Ada Pastor Doni Kumayas. Shalom hambanya. Pastor Doni Kumayas. Shalom hambanya Pak Doni. Oke, kita lanjut. Pak Edi Budianto, BSD. Shalom. Shalom, Pak Edi. Oh, shalom. Shalom hambanya Pak Doni. Silakan. Gak susah-susah ini masuk ini. Oh, Ya puji sama, Tuhan. masuk kerajaan surga, masuk susah, tapi endingnya oke. Ayo, itu lagi. Makanya harus Itu, Le. sempurna. Iya. So ketemu itu orang Nah, Manado. ini cuman sedikit saja. Tentu yang pertama terima kasih hambanya, ya, Pastor Nancy dari Manado, ya, firman yang sudah memberikan pencerahan, ya, bagi kita semua. Tadi Pastor Yosi dari Amerika bilang ini kesempurnaan secara spiritual. Tadi juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh pembicara, ya. Kata sempurna yang diambil dari kata bahasa aslinya teleios, ya, sempurna kedewasaan. Saudara, kita seringkali dengar kata kesempurnaan itu hanya milik Allah, ya, hanya milik Allah. Tadi saya sempat tulis, itu seringkali digunakan oleh sepupu kita, ya, saudara kita. Ketika mereka mengatakan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, hanya milik Allah, itu adalah akhirnya saudara-saudara dalil kita. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Bu Nancy, oh kita belum sempurna. Dengan dalil itu seolah-olah kita boleh berbuat salah, boleh berbuat dosa karena belum sempurna. Bukan itu tujuan, maksud Tuhan kita sempurna, dewasa, tidak cacat. Itu juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, biarlah kita sempurna sampai waktu kedatangan Tuhan, tubuh, jiwa, roh kita. Tentu sempurna sini tidak dalam bentuk fisik seperti Tuhan, tapi karakter. Tadi sudah dikatakan Bu Yosi, spiritual. Jadi jangan sampai kita berdalih kesempurnaan itu hanya milik Allah, kemudian kita boleh sesukanya, ya. Marah tetap marah, dendam tetap marah, dendam, ya. Tidak memaafkan tetap tidak memaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhan. Kemudian kita boleh sesukanya. Tentu tidak demikian. Terima kasih hambanya Nancy dari Manado. Doaku Tuhan pakai Anda luar biasa. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Tuhan berkati. Satu lagi, Bro nih, jangan lupa isi daftar hadir. Ngana ini, cuma Ngana lah yang belum. Pak Beni, tolong daftar saya dengan, tolong daftar. Oh iya, Pak Johan ya, dan Ibu ya. Dengan anak saya 2, kelihatannya dengan anak saya mau ikut. Di WA Pak Johan namanya ya, di WA. Puji Tuhan ya teman-teman, sudah tembus 200 kehadiran untuk perayaan HUT MJC tanggal hari Minggu. Letnan Jenderal untuk Surapati. Dapat hotel enggak? Oh enggak, sendiri-sendiri. Pak Johan di WA namanya juga. Kita selalu spontan.
Iya. Nggak ada. Tolong Oke, kan dan harus makasih lebih banyak dirinci Tuhan ya. berkati hambanya. Ya, Pak Doni ya, kita orang tunggu ya di WA ya, terima tua. Oke, kita boleh tanggapin Pastor Nancy ini luar biasa nih. Silakan Pastor Nancy. Saya rasa udah bagus, luar biasa. Mungkin ada yang lain, nggak perlu saya tanggapi lagi Pak. Udah bagus, udah sempurna, mantap. Oh, jangan, dia belum sempurna, hanya Tuhan Oh Yesus yang iya, sempurna. tapi jangan katakan saya Tuhan sempurna. Jangan. Karena ketika Jangan. iya, Kalau dia bilang so seperti bagus, sudah Jo. nah ini Kalau so dia. bagus, sama nanti jadi rusak. Karena tapi jangan Ini pernah juga bilang saya kan. kita nggak sempurna, karena kita memang harus, iya kan? Saya ulang tadi Pak Doni pun Pak Doni Amin. pun katakan demikian ya, semua kita setuju harus. Jadi nggak ada istilah wah iya kan, nggak bisa, nggak mungkin, kita nggak bisa, nggak bisa. Pasti kalau Tuhan suruh berarti bisa, kita bisa lakukan. Karena seperti kata Bu Yoke tadi, karena Roh Kudus adalah Roh sempurna yang sudah diberikan buat kita. Amin. Makanya itu pasti bisa. Ya tinggal kita aja yang kerjakan ini. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, kata firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Doni Kumayas. Sama-sama orang Manado, Kote. Puji Tuhan. Iyo. Iya. Aduh, puji Tuhan. Haleluya. Ya, ditunggu Lis. Ya, Bu Pera, hati-hati di jalan, Bu Pera. Bu Pera, hati-hati di jalan, Ibu Bu Herlina Pera. Pohan, Ibu Herlina Udah. Pohan kan orang Manado juga kan? Iya, ini ada lagi Bu Omar Ros dari Manado nih. Kita Omar Ros, shalom Omar Ros. Omar Ros mana Omar Ros ini? Ayo mana nih? Ya. Oke, Omar Ros lagi siap-siap tuh. Oke, buat ini ada Bugam Bu Jelti dari Pucung Kroya. Silakan Bu Jelti, hambanya Bugam. Masih di mute suaranya Bugam. Nah, oke. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Tuhan memberkati buat hambanya Ibu Nancy ya, yang sudah meneguhkan, membangun pribadi saya lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu berjuang untuk menjadi sama dengan Kristus. Kalau tadi Ibu bilang kalau misal anak, suami sudah mulai situasi yang memancing kita, kita harus hindari. Dan itu juga yang menjadi perjuangan saya. Maksudnya jangan kita memberi kesempatan kepada iblis supaya kita tetap damai, sejahtera di dalam rumah. Saya juga mempraktekkan apapun situasi yang saya hadapi dengan tenang, saya hadapi dengan ya bukan kekuatan saya, tapi saya minta sama Tuhan supaya saya bijak-bijak menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi saya sebagai seorang ibu gembala menghadapi ya sesama pelayan dan di dalam gereja. Kadang keinginan kami baik, tetapi mereka tidak menerima. Tetapi kami juga berusaha tidak akan menghakimi mereka, tapi kami doakan dan saya selalu minta sama Tuhan untuk kami dipakai oleh Tuhan untuk menuntun mereka bagaimana hidup bukan hanya semena-mena tetapi mau berjuang bagaimana menjadi karakter Kristus. Jadi terima kasih buat hambanya, itu juga perjuangan saya hari-hari ini. Bukan berarti kita sudah sempurna, tetapi kita akan berjuang bagaimana kita akan masuk semakin hari, semakin ada perubahan, semakin hari, semakin juga ada perubahan orang-orang yang ada di lingkungan kita, lewat kita. Jadi kalau kita hadapi mereka tidak perlu dengan emosi, tenang, berdoa, minta firman. Nanti satu ketika di saat seperti pelayan-pelayan, di satu ketika mereka ada tugas, saya kasih firman dulu. Baru mereka bisa mengerti dan menerima. Jadi saya juga pagi ini dikuatkan. Terima kasih Pak Weni. Dan terima kasih semuanya, Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih Bu Gem. Ya, boleh tanggapin atau lanjut Pastor Nancy?
Oke. Boleh lanjut dulu. Nanti di Oke, dan yes. Oke. Mungkin ke teman-teman ada Bu Juli Vera Simanjuntak, Shalom. Ibu Juli. Nah, ini dia pendoa kita. Ya. Terima kasih Pastor Nancy ya. Tentang tema hari ini luar biasa ya, memang harus ini yang kita kerjakan setiap hari sebenarnya ya, apalagi kita yang sudah mengenal firman Tuhan ya, yaitu kasih yang sempurna. Nah, terkadang kita juga suka mengucapkan, kalau saya pernah mendengar gitu ya, beberapa teman juga mengatakan, hendaklah kita menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga gitu ya. Padahal sebenarnya yang tertulis dalam firman itu haruslah, bukan hendaklah kan gitu ya. Nah, perbedaan itu kan kita sudah mengetahuinya ya, bahwa kalau Tuhan sudah berkata haruslah berarti menjadi sebuah kewajiban, kita harus gitu ya, sebuah perintah gitu. Sementara kan kalau hendaklah itu kan hanya sebuah saran, hanya seperti pengharapan ya, seperti Tuhan berharap gitu. Padahal yang kalau kita lihat dari yang tertulis di situ, bukanlah Tuhan berharap, tapi Tuhan mengharuskan kita, kewajiban kita untuk memiliki kasih yang sempurna. Kalau saya sih mengambil remanya yang saya dapati dari setelah Bu Nancy menyampaikan ini semua, kita bisa membentuk kasih yang sempurna itu harus ada dalam diri kita dari kelompok kecil kita dulu deh. Kita praktekkan dulu dalam keluarga kita. Kalau menurut saya di situ dulu kita mengasahnya gitu ya. Karena yang kata sempurna itu kan tidak mudah ya. Seperti kata Bu Yoke tadi itu saya setuju banget ya. Banyak kasih yang berpura-pura. Memang di kalangan manusia ini banyak kasih yang berpura-pura, sehingga kasih yang berpura-pura itu sangat sulit kita membedakannya. Bahkan di kalangan pelayanan pun, teman-teman pelayanan pun banyak yang seperti itu yang melakukan kasih yang berpura-pura gitu. Saya setuju dengan apa yang kata Bu Yoke itu. Jadi dalam kasih, mempraktekkan kasih yang sempurna ini kita juga harus mengkoreksi diri kita. Kita harus benar-benar praktekkan dari diri kita dulu deh gitu, tanpa kita harus melihat kasihnya yang dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi bagaimana kita mengintrospeksi diri kita, apakah kita sudah melakukan kasih yang sempurna itu, yaitu dari dalam keluarga kita dulu. Dari situ dulu kita menguji diri kita, karena Tuhan sendiri pun menguji kita. Maka kita pun harus menguji kita apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu harus sempurna seperti Bapa yang di surga. Terima kasih Bu Nancy buat materi yang luar biasa. Memang hari ini kita menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yaitu kita harus sempurna seperti Bapa itu. Terima kasih Bu Nancy, Tuhan berkati pelayanannya. Terima kasih Pak Weni. Oke, terima kasih. Harus sempurna. Ya, karena waktu juga. Silakan lanjut. Silakan respon. Jangan nanti saya lupa. Jadi kalau 2 cukup. Oke. Baik, saya ke Ibu hamba Tuhan, Bu Gem. Bu Jelti ya. Nah, tadi Bu Gem bilang ya kita harus berjuang. Wah, saya setuju dengan kata berjuang ini, benar Bu. Setuju banget, karena kita ini manusia lama yang sedang berjuang dengan manusia baru. Ya, saya baru beberapa hari yang lalu ada firman Tuhan dari seorang hamba yang sekalian juga seorang peneliti ya dalam bidang neurologi ya, seorang dokter gitu, dan ada pencerahan yang luar biasa yang kita sebenarnya sudah tahu, tapi itulah yang saya katakan, kita diingatkan kembali. Ya, seperti ini. Ada manusia lama yang sudah kita tinggalkan, yang dia berusaha keras untuk masuk lagi ke manusia baru kita, untuk menguasai kita. Karena itu sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kan memang kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Berarti ada manusia lama, ada manusia baru. Nah, itu kata berjuang itu yang benar-benar memang bagus banget. Berjuang. Nah, dan kemudian kita berjuang itu ya seperti itu dalam keluarga, ya bagaimana kita mengontrol emosi kita. Ya, dan saya juga setuju dengan Bu Juli, yaitu praktek dalam keluarga dulu, yaitu dengan suami, anak-anak kita, tapi bukan cuma dalam keluarga. Karena seperti saya katakan tadi, kalau kita cuma praktek di keluarga, mengasihi keluarga aja, apakah beda kita dengan orang lain? Ya, jelas kita harus keluarga itu nomor 1. Ya, ujian yang sebenarnya ketika kita keluar dari zona nyaman,
Zona nyaman kita bertemu dengan orang-orang bermacam-macam karakter. Ya, saya rasa kalau dalam keluarga, udahlah jangan kita terputar-putar di keluarga terus. Maaf Bapak Ibu ya. Itu aja pergumulan kita di keluarga terus, di keluarga terus. Kita mesti move on. Mesti kita juga tampilkan karakter kita kepada orang lain. Makanya kita seperti kitab yang terbuka yang dapat dibaca orang. Sehingga orang dapat melihat karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bukan cuma keluarga. Karena keluarga sejelek-jelek apapun kita tetap disayangi kita. Sejelek apapun kita pasti dikasihi. Ya, walaupun mulut kita pedas gitu, tapi kita tetap disayangi. Ya, beda dengan orang lain, ya kan? Nggak bisa kita ngomong sedikit sakit hati atau apa. Nah, disitulah kita diuji praktek itu. Jadi praktek dalam keluarga itu jangan lama-lama. Ya, praktek itu aja. Makanya jangan kita harus move on gitu. Tetap step level 1 kita udah harus lewati level 2. Walaupun memang pergumulan dalam keluarga nggak bakal habis-habisnya. Orang kita ini manusia, ya kan? Kita ini belum dalam surga, tetap pergumulan itu tetap ada. Itulah yang akan mengasah kita. Besi mengasah besi, manusia akan mengasah manusia sesamanya ya. Kita diasah di keluarga, ya kita praktek di luar. Kita mesti jadi manusia baru itu harus menang melawan manusia lama yang sudah kita tanggalkan. Ketika kemarahan muncul, kemarahan itu kan dari manusia lama, egois kita. Ya gitu kita harus perjuangkan. Persis seperti Bu Jalti bilang tadi, berjuang memang. Perlu fight memang, ya kan? Oh puji Tuhan, wah luar biasa. Ya lanjut Pak Weni. Amin. Amin. Ada lagunya. Ku berjuang yes. sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Kita semua tetap setia. Amin. Yes. Amin. Itu tadi Pak Titus sudah mau nyanyi itu nih. Oke. Berjuang. Saya tahu Pak Titus sudah pikiran teng lagu udah ke lagu aja itu. Ya, mungkin terakhir sebelum Pak Titus ditutup Pak Titus, Pak Edi ya sudah buka kamera, kita kasih kesempatan ini libur Salam ya, Pak Edi. Sedikit. Ketemu kemarin ya Pak Edi ya. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Nancy, terima kasih Pak Weni. Ya. Mungkin saya ini menurut saya ya, kalau baca di Matius 5 ini, kalau salah mungkin dikoreksi lah. Kesatu ayatnya mungkin salah ya. Matius 5 ayat 8, bukan itu yang dimaksud ya. 5 ayat 48 harusnya ya. Kalau di flyernya itu. Nah, kasih yang sempurna itu mungkin lebih di situ dijelaskan mengenai kasih Allah yang luas ya. Di situ dijelaskan kalau kita kita mengasihi saudara kita tapi membenci musuh, itu juga Allah gak mau ya. Kasihlah musuh. Jadi di sini kepada karakter kita mesti sempurna seperti Bapa. Kita tidak boleh eksklusif tapi inklusif. Kita hanya mengasihi kepada saudara kita di sini saja. Tapi orang yang di luar bagaimana? Nah, setelah itu digambarkan dia memberikan hujan kepada orang baik dan yang jahat. Sinar matahari untuk yang baik dan yang jahat. Orang yang benar dan tidak benar. Artinya diberikan, ditunjukkan di situ kasih yang inklusif ya. Seperti Bapa itu sempurna itu. Jadi kita harus mengikuti, harus ya, memang tadi bukan lebih kepada instruksi ya, harus sempurna seperti Bapa. Dan kita mesti belajar memang mencapai kesempurnaan itu dalam karakter dulu ya. Bagaimana karakter kita mau sempurna kalau bagaimana kita mau sempurna kalau karakternya aja nggak bisa, apalagi fisik kita udah jelas nggak sempurna ya, fisik kita lemah ya. Nah tapi memang Yesus mengajak kita dalam hal rohania, tadi ada Ibu siapa ya, spiritualnya itu ya yang penting. Nah mungkin pendapat saya itu Ibu, menurut yang saya baca ya, Ibu Nancy, terima kasih Bu. Ini saya respon langsung ya Pak. Langsung, silakan. Saya mau tanya dulu Pak Edi, masuk jam berapa tadi di Zoom di ibadah ini? Udah selesai firman mungkin ya? Iya. Ya, karena yang Bapak Edi bilang itu yang sudah saya sampaikan tadi. Ya memang karakter Kristus yang dibicarakan ini. Sempurnaan dalam kasih,
dalam karakter dan dalam kedewasaan rohani. Ya, tapi terima kasih Pak Edi. Ya, berarti Pak Edi betul-betul paham dengan maksud kata sempurna ini. Tuhan Yesus berkati. Ya. Dan saya kembali ke Bu Juli tadi, Pak Beni, sebentar ya. Tadi Bu Yuli bilang ternyata harus, mungkin Bu Yuli lupa. Memang ada tulis di situ hendaklah Bu. Ya, memang Pak Maksi, bapak saya Maksi Meirun tuh, tapi bukan, maaf saya tadi lihat Zoom, saya lihat komen, tapi kayaknya bukan itu. Ya, saya tahu ada Pak Max di Australia, ya itu saya kenal juga. Baik Pak, Bu, kembali saya ke Bu Juli tadi. Mungkin Bu Juli tadi memang betul Bu, memang dikatakan hendaklah. Ya, saya tambahkan haruslah karena ini bedanya kata manusia, perkataan manusia dan perkataan Allah ya. Kalau perkataan manusia ketika kita mengatakan hendaklah berarti itu option. Bisa ya, bisa enggak. Karena kita enggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nggak bisa diapa. Tapi ketika kata raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan-tuan, ya Allah yang besar, kata hendaklah itu harus menjadi keharusan. Karena itu berarti jadi perintah, bukan menjadi opsi. Kalau Tuhan katakan hendaklah, itu maksud saya. Tapi memang dikatakan di firman Tuhan, hendaklah. Jadi saya khawatir dan jangan Ibu bilang pas apa ya kan, di firman Tuhan haruslah. Padahal memang di firman Tuhan ini Matius 5 ayat 48 ditulis memang hendaklah. Tapi kata hendaklah itu bagi Tuhan ya beda dengan kata hendaklah bagi kita ya kan. Kalau kita bilang Pak hendaklah Bapak pakai baju merah jangan pakai baju putih contoh gitu kan. Itu berarti ada option, ada pilihan. Tapi ketika Tuhan mengatakan misalnya harus baju putih, nggak boleh baju hendaklah kamu memakai baju putih, harus nggak boleh merah. Berarti itu ada maksud ya kan. Karena Tuhan itu nggak ngiseng gitu, nggak iseng, nggak asal-asal bicara kalau pasti ada tujuannya. Ya begitu. Ya terima kasih Pak Edi, Ya, Bu Juli semuanya. Tuhan berkati. ya istilahnya kalau udah raja bicara itu udah jadi titah. Itu Nah, dia titah Pak. itu Kalau raja udah bicara. sudah tidak boleh Iya, karena Tuhan disanggah, kita harus. humble aja. Tuhan kita kan ini rendah hati. Jadi dia berkata mungkin ya hendaklah kamu. Iya, Mungkin ini asumsi saya ya. iya. Karena Tuhan itu lemah lembut orangnya. Iya, Nggak mungkin dia benar. bilang, kamu harus. Tapi Iya, dia iya. hendaklah. Dia bilang gitu. Hendaklah, iya. Tapi hendaklah Tuhan beda dengan kita. Iya. Oke, Benar. terima kasih. Kita sekarang lanjut ke hambanya Pastor Titus ini. Yang terakhir ya teman-teman. Oke, karena waktu juga. Silakan hambanya Pak Titus. Nanti Oke. berdoa aja Pak Titus. Nanti kita Puji Tuhan. pengumuman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat pelajarannya pagi ini. Saya cuma ngomong terima kasih Tuhan, itu aja. Ya, terima kasih Bu Nancy. Kita semua terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, nggak akan habis ini sampai besok pagi, nggak akan habis. Iya. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan agar kita bisa menjadi sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Tuhan Yesus berkati Pak Beni. Ya, thank you. Tuhan Yesus berkati Bu Nancy. Tadi kita panggil Omar Ros dari Manado tapi sudah muncul sekarang. Oke, kita kasih kesempatan ya Omar Ros. Silakan Omar Ros. Shalom, selamat pagi, salam damai Ya, sejahtera shalom. semua. Pencerahan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Nancy. Sudah mantap dan benar-benar selalu mengingatkan kita supaya kita tetap sempurna di dalam kasih mengasihi antara sesama dan saudara dimanapun kami berada. Supaya kami tetap hukum Tuhan, yaitu saling mengasihi satu sama lain, teristimewa mengasihi Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Omar Ros. Sebelum kita kasih closing statement ya dari Pastor Nancy, kita kasih ke pengumuman dulu ya teman-teman. Jangan lupa nanti malam kita jam 7 malam ada Bible Study ya. Jadi teman-teman silakan bergabung lagi, nanti ada Bible Study akan dibawakan oleh Pastor Dr.
Ramses Manurung MTH DTH. Beliau akan mengajarkan kita untuk bersedih bagi teman-teman yang rindu ingin belajar. Silakan dia bergabung jam 7 malam. Dan untuk morning prayer besok pagi akan dibawakan oleh Pastor Silvi Karawan dari Sydney. Ya, jadi tetap linknya sama ya. Kita linknya sama, satu link ini aja. Begitu. Dan juga untuk teman-teman yang belum daftar, puji Tuhan sudah tembus 200 untuk HUT Ministry of Jesus Christ yang ke-20 tahun pada hari Minggu. Silahkan teman-teman isi listnya ya, teman-teman, guna untuk kita atur konsumsi dan segala sesuatunya. Terima kasih. Saatnya kita kasih closing statement dari Pastor Nancy Mairuntu. Silakan Pastor Nancy. Saja closing statement, nggak usah banyak-banyak, sudah kita bahas tadi semua. Jadi kesempurnaan menurut Tuhan Yesus Kristus, saya cuma mau ingatkan, kita ingat kembali bahwa hidup bukan hidup tanpa cacat, bukan seperti yang manusia pikirkan, tapi hidup yang semakin dewasa, yang semakin mau dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, ya, karena ada Roh Kudus bersama dengan kita, ya, yaitu dalam kasih, dalam kedewasaan, semakin menyerupai karakter Bapa di sorga. Ya, kalau kita akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga bersama Tuhan. Wah, saya suka kata-kata itu. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga bersama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Weni. Thank you. Ya, Pak PKL mau ngomong? Kalau mau ngomong silakan 1 menit sebelum kita tutup. Doa, nanti doa oleh Pastor Titus ya, dan doa kami. Kemudian doa berkat kembali lagi ke Pastor Nancy. Pak PKL mau bicara, silakan Pak PKL. Paketnya sudah lengkap. Terima kasih. Lengkap. Siap. Jemaat Tuhan, biji mata Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Nancy. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Pastor Eri, terima Pak kasih. PKL, Pak Rosen, Terima kasih Pak Pak Edi, Sahala, Mina, Dokter, Aditya, Pak Aditya, Pak PKL, Pak Edi, Pak Rudi, Bu Yoka, Bu Bu Jelvi, Bu Mina, Bu Yoka, Pera Borba. Vera, Bu Yuli, Bu Jelti, Haleluya. Manjuntak, Puji Bu Tuhan. Lili, ya Pak Nelson Oke. sendiri. Oke, teman-teman Bu Sri. Wah, Pak ada Samadi. juga, ada Pak Wimpi dan teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi buat 50 sahabat Moniper yang luar biasa, tetap semangat melayani. Bahwa pelayanan itu bukanlah pengorbanan, tapi pelayanan itu adalah kehormatan. Baik kita bisa melayani Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Cintai Tuhan Tuhan, memberkati Pak Weni. berdiam dan jadi berkat. Oke, selamat berlibur. Sampai ketemu nanti malam. Kita